Shalom. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan kemurahan-Nya lah sehingga kita dapat kembali melaksanakan ibadah Jumat pada hari ini. Dan bersyukur juga kepada Tuhan, kita masih dapat melaksanakan pelayanan meskipun hanya melalui media online. Tetapi saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi kerinduan teman-teman untuk datang beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga atas nama pengurus Praise, memohon maaf sebesar-besarnya bila mana beberapa waktu yang terlewat kami belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Tetapi saya yakin dan percaya kedepannya kami akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin demi kemuliaan nama Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Mas kurang semangat. Shalom. Teman-teman yang ada di rumah, teman-teman dimanapun teman-teman berada, Shalom. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan penyertaannya, sehingga pada saat hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita memuji dan memuliakan nama Tuhan secara live streaming, tetapi kita yakin dan percaya kuasa Roh Tuhan datang di tengah-tengah kita. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita pada saat hari ini, marilah saja ajak teman-teman semua kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita fokus beribadah, tinggalkan segala aktivitas kesibukan yang mengganggu proses ibadah kita pada saat hari ini. Untuk itu, saya ajak teman-teman semua untuk hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala kesalahan, dosa, kelalaian kita kepada Tuhan yang telah kita lalui, baik itu sebulan, tahun, bahkan minggu yang telah kita lalui bersama-sama. Untuk itu, marilah kita hening sejenak di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita hening sejenak. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala hikmat yang telah Dia curahkan kepada kita, sehingga pada saat hari ini kita boleh kembali untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita datang
memuji dan memuliakan Tuhan dalam situasi saat ini yang kita alami saat ini. Kita yakin dan percaya kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan datang di tengah-tengah hadirat kita untuk menjamah setiap anak-anaknya. Kita juga bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang kita miliki, teman, keluarga, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang sudah peduli dengan kita. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak tahu situasi permasalahan yang teman-teman alami saat ini. Saya tidak tahu masalah apa yang teman-teman alami saat ini. Permasalahan yang besar, kecil, bahkan permasalahan yang tidak bisa dijelaskan. Untuk itu, mintalah sama Tuhan, tutuplah hati teman-teman, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Aku dan percaya Tuhan akan menjamah teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Tuhan akan mencampur tangan atas kehidupan teman-teman semua. Untuk itu, mari kita angkat pujian yang berkata, alam semesta.
mengucap syukur kepadamu mengenai segala berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadat kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya nanti ya Tuhan. Walaupun kami beribadah ya Tuhan pada saat hari ini secara live streaming ya Tuhan, tetapi kami kini percaya ya Tuhan, kuasa dan Roh Kudus-Mu yang akan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, untuk menjamah setiap apa yang akan kami lakukan ya Tuhan. Bapa dalam kerjaan surga, berkati ibadah kami ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, itulah Allah dan sepanjang segala masa. Amin. Masih mau untuk memuji Tuhan? Amin. Kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan
Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dan Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Hari ini kita bisa bersama-sama dalam ibadah online dan kita percaya berkat Tuhan akan mengalir melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga untuk semua kasih dan kebaikan-Mu, untuk apa yang Kau kerjakan bagi setiap kami. Kami percaya hari-hari ini kami bisa lewati itu semua karena kasih Tuhan. Dan kami percaya kalau hari depan bisa kami raih, bisa kami capai, itu juga semua karena kasih-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah iman kami dikuatkan, percaya kami semakin diteguhkan bahwa Engkau Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Hamba sungguh-sungguh bergantung di bawah kaki salib-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan hamba hikmat marifat sehingga setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman itu akan tertanam kuat dalam hati pikiran kami, bertumbuh subur dalam kehidupan kami, dan berbuah melalui perbuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai unshakable hope dan bagaimana di hari-hari ini kita tidak kehilangan pengharapan kita sekalipun masa pandemi ini membuat banyak hal atau banyak rancangan kita atau banyak rencana-rencana kita yang berubah atau bahkan
yang tidak kita duga terjadi dalam kehidupan kita. Namun bagaimana untuk pengharapan kita? Harapan kita tidak pernah putus, harapan kita tidak pernah berakhir. Hari ini kita akan berbicara mengenai unshakable hope. Namun sebelumnya mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita akan baca bersama-sama. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Nah, saudara-saudara, bagaimana sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan dan kita percaya dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Nah, saudara-saudara, saya berharap di masa-masa pandemi ini, di masa-masa yang sukar ini, saudara akan tetap punya harapan kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, dari pembacaan kita, apa yang bisa membuat pengharapan kita unshakable, tidak tergoyahkan, yang membuat hati kita, percaya kita, yang membuat iman kita, pengharapan kita, yang bisa membuat kita tetap melihat ke depan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bagaimana caranya? Berdasarkan teks yang kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-15, ketika Abraham, Tuhan meminta untuk percaya bahwa keturunannya kelak seperti bintang di langit. Namun faktanya hari itu dia sudah tua, istrinya sudah tua dan tidak mungkin punya anak. Tetapi saudara, ketika Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham percaya dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Masih percayakah kita, masih percayakah saudara-saudara bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa atas hidup? Bahwa di tengah pandemi ini bahkan Tuhan bisa membuat sesuatu yang jauh dari perhitungan kita, yang jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Masih percayakah bahwa ada hal-hal yang baik yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup? Masih percayakah kita bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Nah, seperti Abraham hari itu, masalah yang dihadapi bukan persoalan apa-apa, ini persoalan fisik ya saudara. Mana mungkin seorang yang sudah tua, kemudian istrinya juga sudah tua, akan masih memiliki keturunan. Bahkan kalau saudara baca dalam keseluruhan pembacaan, ketika Sarah mendengar itu, bahkan dia tertawa, dia sedikit lucu. Apakah mungkin dia memiliki anak lagi? Tetapi apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Nah, dalam pembacaan kita di sini dalam Kejadian 15, apa yang bisa kita belajar dari Abraham? Bagaimana imannya tidak goyah sekalipun fakta yang terjadi, situasi yang terjadi hari itu seperti tidak mungkin itu terjadi. Namun dia belajar percaya dan itu benar-benar terjadi. Dan sudah tahu bahwa Abraham adalah bapa dari segala orang beriman dan bangsa Israel adalah keturunannya, bahkan Yesus Kristus. Bahkan kita sampai hari ini kita boleh menikmati keselamatan yang daripada dia itu semua karena kepercayaan Abraham, dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Bagaimana pada akhirnya kepercayaan kita, bagaimana pada akhirnya apa yang kita percaya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, yang pertama di sini saya melihat poin yang pertama adalah bagaimana kita bisa memiliki unshakable hope. Saudara, yang pertama adalah melihat lebih jauh ke depan. Poin yang pertama adalah mari kita belajar melihat jauh ke depan. Waktu itu Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari tendanya dan melihat ke langit. Tuhan mau memakai visualisasi Abraham melihat bintang, dan dia mengatakan bahwa keturunan kelak akan seperti bintang itu. Nah, saudara, mari kita belajar melihat seperti Abraham melihat. Tuhan mau kita melihat lebih jauh ke depan, jangan hanya melihat hari ini. Nah, di situ Tuhan mau Abraham melihat lebih jauh ke depan bahwa kelak keturunannya akan seperti bintang di langit. Nah, ini berbicara mengenai visi. Saudara, kita harus punya visi. Visi seperti apa? Visi yang dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita? Apa yang Tuhan mau engkau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya? Kalau kita berjalan tanpa visi, kita tidak akan tahu arah kita kemana. Nah, saudara, mari hari ini kita jangan melihat
situasi pandeminya, jangan melihat itu, saudara. Walaupun memang faktanya seperti Abraham hari itu dia menghadapi persoalan yang besar yang rasanya tidak mungkin. Hari ini mungkin saya tidak tahu kondisimu hari ini, mungkin engkau sedang melihat, sepertinya tidak mungkin saya bertahan, sepertinya tidak mungkin saya maju, sepertinya saya punya masa depan suram dan lain sebagainya, saudara. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan. Tapi mari kita belajar melihat lebih jauh. Tuhan mau kita melihat lebih jauh ke depan. Saudara, jangan punya prinsip seperti ini. Saya mengalir saja, saudara. Saya mau kasih tahu, air tidak pernah mengalir dari bawah ke atas. Air selalu mengalir dari atas ke bawah. Kalau saudara punya prinsip mengalir, cepat atau lambat saudara akan mendapati diri saudara ada di bawah. Mari belajar melihat lebih jauh. Dan Tuhan mau kita menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang luar biasa, yang melihat lebih jauh ke depan, bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang membawa kita kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Masih percayakah engkau itu? Kalau engkau percaya dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan dengan begitu kita akan memiliki yang namanya unshakable hope. Pengharapan kita tidak akan goyah sekalipun situasi yang sulit. Hal yang kedua, saudara, hal yang kedua yang kita bisa belajar dari Abraham, yaitu Tuhan mau kita berhitung lebih jauh. Yang pertama, melihat lebih jauh ke depan dibanding orang lain melihat. Yang kedua adalah berhitung lebih jauh ke depan dibanding orang lain melihat. Hitung-hitungan manusia waktu itu Abraham sudah tua. Hitung-hitungan manusia istrinya sudah tua. Tidak mungkin. Tapi cara kita menghitung dan Tuhan menghitung itu berbeda, saudara. Mari kita belajar untuk berhitung lebih jauh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah wisdom, hikmah. Sudah tahu pengenalan akan firman, permulaan akan hikmat adalah pengenalan akan firman. Semakin engkau mengerti firman, hikmat itu akan datang atas hidup. Nah, kalau saudara mau bisa melewati masa-masa sulit, bagaimana iman saudara, pengharapan saudara tetap teguh, tidak tergoyahkan, unshakable. Cara yang kedua adalah saudara harus berhitung lebih jauh ke depan. Berhitung yang saya maksud di sini adalah berhikmat. Tuhan mau seperti bintang di langit, keturunan Abraham seperti bintang di langit. Tuhan mau ada perhitungan dalam pikiran Abraham. Tuhan mau dia mendasari perhitungannya, mendasari langkah-langkahnya dengan hikmat yang dari Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa memiliki keturunan? Sudah bahkan setelah keturunan itu diberikan, sudah tahu kisahnya bahwa Abraham harus mempersembahkan Ishak. Setelah dikasih, kemudian Tuhan suruh mempersembahkan. Saudara, kalau saudara menjadi Abraham, bagaimana saudara? Tetapi inilah hikmat yang dari Tuhan. Kalau saudara mendapatkan hikmat dari Tuhan, saudara akan bisa memperhitungkan segala sesuatu dengan baik. Saudara bisa mengambil langkah yang bijaksana. Saudara bisa mengambil langkah-langkah yang tepat, yang pada akhirnya membawa saudara kepada hari depan yang penuh dengan harapan, yang pada akhirnya membawa saudara kepada pencapaian-pencapaian yang luar biasa, yang pada akhirnya membawa saudara kepada hal-hal yang dahsyat, membawa saudara kepada keberhasilan-keberhasilan seperti yang dialami oleh Abraham. Abraham mengalami keberhasilan demi keberhasilan, peningkatan demi peningkatan dalam hidupnya, karena dia belajar menggunakan hikmat Tuhan. Dia belajar mengandalkan Tuhan. Dia belajar berhitung lebih jauh daripada orang lain berhitung. Kalkulasi manusia terbatas, saudara. Hitung-hitungan ekonomi, hitung-hitungan manusia, matematika mungkin tidak bisa. Tetapi kalau kita mengandalkan hikmat Tuhan, Dia akan memberikan sesuatu perhitungan yang jauh lebih baik daripada manusia kita begitu. Nah, saudara, kalau saudara mau mengalami yang namanya unshakable hope, bagaimana pengharapan saudara tidak tergoyahkan, bagaimana iman saudara tidak tergoyahkan, bagaimana saudara bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa, bagaimana saudara bisa mengalami terobosan dalam hidup saudara. Yang pertama, saudara harus melihat lebih jauh ke depan dibanding orang lain melihat.
Bagaimana caranya saudara harus melihat kepada janji Tuhan. Yang kedua adalah saudara harus berhitung lebih daripada orang lain berhitung. Kalau orang memprediksikan, wah tahun ini kayaknya sulit, wah tahun ini kayaknya susah. Nah, mari belajar memperhitungkan segala sesuatunya berdasarkan firman. Firman Tuhan mengatakan orang yang setia kepada Tuhan, orang yang setia terhadap perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Dan kalau saudara percaya itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah janji Tuhan mengenai keselamatan itu akan berakhir? Apakah janji Tuhan mengenai keberhasilan itu tidak akan tercapai? Saudara, saya terlalu percaya firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Firman Tuhan berkata bahwa kita akan naik dan tidak akan turun, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apakah itu perkataan sia-sia? Tidak, saudara. Kalau kita melihat berdasarkan fakta hari ini, kita dalam masa pandemi. Apakah pandemi ini akan berlalu? Apakah pandemi ini akan terus berlangsung? Atau akan ada hal-hal yang lebih jahat lagi terjadi? Ya kita tidak tahu. Tapi satu hal, saudara, orang yang ada di dalam Tuhan akan terus kuat, akan terus naik, akan terus diberkati. Tetapi pertanyaannya, masihkah iman saudara berada di track seperti Abraham? Tuhan panggil dia keluar dari Ur Kasdim, dari kampung halamannya, dia taat. Setelah dia keluar, Tuhan menjanjikan keturunan, dia taat. Setelah keturunan didapatkan, keturunan diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan, dia taat. Dan sudah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Dia terus mengalami peningkatan. Dia terus mengalami kemajuan dalam hidupnya. Imannya tidak tergoyahkan, sekalipun fisiknya, kalau saudara baca dalam sekalipun fisik Abraham menurun, tetapi dia semakin setia kepada Tuhan. Karena dia belajar untuk melihat lebih jauh dan belajar berhitung lebih jauh. Saudara, kalau kita mau hitung manusia, paling kita hanya berpikir, wah saya harus berhasil di dunia ini. Tapi Tuhan mau kita bukan cuma berhasil dalam dunia ini, tapi kita bisa mencapai kepada kekekalan, keselamatan yang kekal. Bukan itu perhitungan yang lebih jauh yang saudara harus memperhitungkannya daripada hanya sekedar soal daging ini, saudara. Saya berharap saudara tetap kuat walaupun situasi sulit, walaupun situasinya seperti sekarang ini. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu ada rancangan Tuhan di dalamnya. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadat kita pada saat hari ini. Untuk itu saya persilakan kepada teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadat kita pada saat hari ini. Untuk itu kita angkat pujian ini